Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya. Perkembangan zaman kian canggih bre. Bagi yang pengen belajar sholat dan dituntun sholatnya yang benar, ada alatnya, tinggal tekan saja. Sholat apapun akan muncul suaranya, jadi kita tinggal menggiring. Bagi yang pengen masuk Islam, yuk mari, nggak usah lagi takut untuk belajar sholat gitu bre. Yuk, bisa yuk gitu. Mantap kan? Dalam dunia arsitek pembangunan, nah bagaimana sih ukurannya antara pencampuran semen dan kadar airnya bre? Bertujuan ketika mengecor bangunan itu tidak ada gelembung-gelembung yang masuk di dalamnya. Nah otomatis akan menjadi kuat bangunan tersebutnya. Lakukanlah seperti ini gitu nggak sih ya? Bagi tukang senior berilah masukan yang benar gimana gitu ya, kadar airnya dan semennya gimana gitu. Apa gini sih oke kan, nggak ada gelembung-gelembung yang akhirnya bangunan tersebut jadi mantap. Kreativitas seorang tukang tiada henti-hentinya bre. Nah untuk membuat kolom spiral dan melengkungkan besinya hanya menggunakan sebuah gulungan manual, ya oke kan, bisa dicontoh lah untuk tukang yang di Indonesia tentunya, karena alatnya untuk membuat gulungan seperti ini mahal bre. Jadi wah, inilah selain itu ya olahraga bikin kuat lah. Bagi kalian yang pengen diet, nah jangan sering-sering memasak menggunakan minyak bre, karena kan kolesterol tuh. Nah gunakanlah daun untuk memasak telur bre. Sebenarnya yang lain juga bisa seperti pais dan yang lainnya lah pokoknya ya kan. Nah kalau ini yang jelas rendah kolesterol bre, bisa dicontoh kan. Lagi-lagi perkembangan zaman bre, yang namanya sablon itu sudah banyak jenisnya. Nah adapun sablon gesut seperti ini sudah hampir tertinggal bre. Sebenarnya kalau yang mempunyai usaha sablon gesut, bukalah cabang yang lainnya, bikin tato untuk yang pengen keren-kerenannya lah ya, karena tato tersebut kan tidak permanen ya kan oke juga iya kan ya, pengen gaya-gayaan sebentar mantap lah pokoknya. Yang masih mempunyai mobil cuman belum otomatis naik turunkan kacanya bre, boleh deh dirakit seperti ini. Nah ketika naikkan pun hanya dicolokkan, dan bilanya untuk menurunkan hanya dibalik colokannya tersebut. Oke kan, ya butuh perakitan di bengkel tentunya ya. Kalau bisa merakit ya rakit aja sendiri. Teknologi sebuah pertukangan selalu semakin maju bre. Nah untuk pemotongan sebuah seng atau ya atap dari besi lah ya, nah sekarang hanya menggunakan alat, tidak bikin capek seperti halnya gunting bre. Otomatis kan bisa cepet dan rata tentunya. Mantap kan ya, lumayan sih agaknya harganya. Betul lah, rasanya dia macam avocado lah. Mungkin tak sesihat avocado. Buah sawit rasanya seperti alpukat bre. Nah makanya sekarang buah sawit menjadi tren di kalangan pemuda-pemuda dan di kalangan kantor untuk dijadikan sebuah cemilan bre. Selain murah, kan tahu sendiri harga sawit kan murah ya kan. Nah justru juga ya kalau kolesterolnya sih banyak karena mengandung banyak minyak juga bre. Lebih enak lagi dicampur oleh gula-gula yang manis gitu bre. Mantap kan. Sok sepeda motor kalau sudah lama-lama dia akan menurun kekuatannya bre. Nah otomatis untuk memperkuat sok tersebut, nah lakukanlah untuk pendinggian dengan cara manual bre. Nah sebenarnya setiap sok itu ada kunci-kunciannya. Nah jadi otomatis sok Anda akan lebih tinggi lagi lah ya. Mantap kan. Biasanya para petani karet untuk menambah beban berat pada karet lumnya maka ditambah batu atau sejenisnya bre. Nah ketika diperiksa oleh pengepul menggunakan tongkat atau linggis, nah pas waktu dicobloskan maka akan berasa batu tersebut. Namun ada trik baru lagi bre, isi dengan sebuah plastik lalu diisi dengan air bre, ya seperti es layaknya es batu lah ya. Nah otomatis ketika dicoblos dengan linggis maka tidak akan terasa bahwa di dalamnya ada tambahan beban berat. Mantap kan? Bagi pencinta hewan apalagi yang beternak
hewan kambing bray. Berilah makan yaitu mie ayam, bertujuan untuk memperlemak kambing tersebut. Nah otomatis kan kalau udah diberi mie ayam dia tambah gemuk bray. Kalau selalu diberi rumput-rumputan atau ramban, rendah akan lemak bray. Yang banyak itu adalah seratnya. Nah kalau banyakkan serat kan lambat gemuknya gitu bray. Oke kan? Bagi yang mempunyai proyek di tengah hutan atau di pinggir hutan, biasanya ketika istirahat makan itu di samping proyek tersebut bray. Apalagi saat masih pengecoran. Nah yang bahayanya nanti kecium oleh binatang-binatang yang di sekitar hutan bray. Otomatis yang kita cor tersebut akan dijadikan mandi para binatang-binatang tersebut. Ya sekedar bermain lah seperti lumpur-lumpuran gitu bray. Hujan menurut agama Islam adalah membawa keberkahan bray. Nah biasanya kalau pasangan udah lama nikah namun belum diberi momongan, nah cobalah sekali-kali untuk mandi hujan bray. Biasanya menurut kata orang tua setelah mandi hujan akan langsung dapat momongan bray. Selain itu juga ditambah dengan doa tentunya. Teruntuk para pencuci mobil, nah ini harus diperhatikan bray. Di sela-sela pada kaca mobil itu adalah selip-selipan yang susah dibersihkan. Terkadang justru ada emas-emasnya kemungkinan besar bray. Karena teorinya adalah emas suka menyelip-nyelip di sela-sela. Karena para pendulang emas itu menggunakan karpet untuk menyaring emas-emas. Nah otomatis emas itu akan terselip di sela-sela tersebut bray. Dan kotoran-kotorannya itu justru terbuang. Nah seperti itu bray, kemungkinan besar ada emasnya loh. Ya harus diperhatikan lah ya, jadi tambahan mungkin. Salah satu budaya yang paling unik di Kalimantan Selatan bray, namanya Ba'ayun. Nah ini adalah adat zaman dulu yang masih diteruskan hingga sekarang, tepatnya di daerah hulu sungai. Kalian jika berkunjung di bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapati acara seperti ini bray, bertujuan untuk mengabulkan hajat-hajat yang diinginkan. Katanya yang pengen nikah, pengen cepet-cepet nikah, Ba'ayun dulu. Anak-anak yang pengen pinter atau segala macam sebagainya, Ba'ayun dulu. Jadi semua kalangan justru di situ Ba'ayun bray, diayunkan selayaknya ayunan anak-anak itu, mau dewasa mau yang tua dan segala semuanya lah ya. Mantap kan? Salah satu adat Papua yang paling unik bray, namanya Iki Pale atau pangkas jari. Nah ketika ada anggotanya yang meninggal, untuk menunjukkan turut kesedihannya, maka salah satu keluarga tersebut harus memangkas jarinya. Nah jadinya akan dipangkas satu persatu ketika ada yang meninggal satu persatu. Nah itu untuk berlaku pada ceweknya. Nah kalau untuk cowoknya itu adalah pangkas daun telinga gitu bray. Jadi agak ngeri-ngeri sedap gitulah ya.